Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Kembali saya mengajak saudara, mari kita bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya Roh Kudus menuntun dan menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, hidup senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Nats Alkitab terdapat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Kasih-Nya itu sungguh luar biasa. Alkitab katakan bahwa Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Setelah itu selama 40 hari dia mengunjungi murid-muridnya. Dia mengunjungi murid-muridnya dengan dua alasan, yaitu pertama, untuk membuktikan bahwa dia hidup. Kedua, untuk menghibur, menguatkan murid-muridnya yang sedang frustasi, yang mengalami goncangan dan depresi akibat kematiannya. Setelah 40 hari mengunjungi murid-muridnya, Tuhan Yesus naik ke surga dengan pesan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Jika saudara dan saya adalah murid Tuhan Yesus, berarti pesan ini berlaku bagi kita semua. Sesudah ia mengatakan demikian, maka Tuhan Yesus terangkat dan disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Dari ayat ini saya sangat percaya dan yakin kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga adalah murid-murid Tuhan, maka yang akan melihat dia turun dari surga juga murid-muridnya. Dan kita percaya waktunya sudah tidak lama lagi saudara. Setelah murid-murid Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem dan mereka berkumpul di kamar loteng, pada saat itu ada 120 murid yang berkumpul. Padahal Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid. Saudara, Tuhan Yesus memberikan pesan yang sama kepada kita. Janganlah kamu meninggalkan Yerusalem sebelum kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Artinya, kita harus mempersiapkan diri juga untuk menerima kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Apa yang mereka lakukan pada waktu itu? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dan pada hari yang ke-10, tepat pada hari Pentakosta, ketika mereka sedang berdoa, tiba-tiba turunlah dari langit seperti tiupan angin keras, dan mereka semakin sungguh-sungguh berdoa. Lalu tiba-tiba tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Mereka penuh Roh Kudus dan mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Dan itu adalah bahasa roh saudara. Setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, mereka dipakai secara luar biasa. Sekitar 100 tahun kemudian, sejarah mencatat bahwa 70% dari wilayah yang dulu dikenal sebagai dunia yang menjadi wilayah Kristen, ini disebut dengan Pentakosta yang pertama. Namun setelah itu, kekristenan menurun tajam. Pada masa itu jumlah orang Kristen adalah 30% dari jumlah penduduk dunia. Dan dari 30% ini, 70%-nya dimenangkan mulai awal abad ke-20 atau tahun 1900-an yang dimulai melalui peristiwa Azusa Street, yaitu kebangunan rohani pada tahun 1906, di mana sejarah mencatat seorang hamba Tuhan berkulit hitam melihat Pentakosta pertama dan kedua dahsyatnya seperti itu. Maka Pentakosta ketiga hebatnya akan luar biasa. Sebab bumi akan penuh dengan kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar lautan. Saudara, Tuhan berkata, hari-hari ini kita sedang memasuki Pentakosta yang ketiga.
Melalui gembala pembina kita, Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo, Tuhan menyampaikan pesannya yang kuat bahwa Roh Kudus akan dicurahkan melalui Pentakosta yang ketiga. Seperti yang tertulis di dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Pertama, 3 generasi akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Kedua, mujizat Tuhan akan terjadi juga secara luar biasa. Ketiga, ada goncangan yang pasti akan terjadi secara luar biasa. Dan keempat, penuaian jiwa besar-besaran akan terjadi. Saudara, dengan dicurahkannya Roh Kudus ke dalam hidup kita, mari kita hidup lebih lagi intim dengan Tuhan. Karena semakin kita intim, berkat-berkat Tuhan akan dengan sendirinya mengalir. Tetapi jangan lupa, biarlah kita juga dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang kudus dan yang mulia, dalam menanti Pentakosta yang ketiga, berikanlah kepada kami tuntunan-Mu yang kuat, agar kami dapat lebih giat lagi melakukan pekerjaan Tuhan dengan karunia-karunia yang Engkau berikan, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa bertobat dan diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara, tetap semangat, sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.